Tentara Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya hengkang dari Afghanistan setelah perang 20 tahun melawan Taliban. Ini perang terlama dalam sejarah Amerika dengan biaya sangat mahal dan pengorbanan ribuan tentara. Tak ada yang diuntungkan dalam perang gila-gilaan ini. Selain Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya menanggung biaya mahal, pihak Afghanistan lebih parah lagi karena negaranya hancur. Puluhan ribu warga sipil tewas dan kini babak baru dimulai dengan bangkitnya. Menurut PBB, Afghanistan memiliki populasi pengungsi terbesar ketiga di dunia. Sejak 2012, sekitar 5 juta orang telah melarikan diri dan tidak dapat kembali ke rumah, baik mengungsi di Afghanistan atau berlindung di negara-negara tetangga. Penelitian Brown University juga menempatkan pengeluaran Amerika Serikat untuk konflik, termasuk dana militer dan rekonstruksi di Afghanistan dan Pakistan, sebesar 978 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2020. Penelitian itu juga mencatat 3.586 tentara Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya tewas dalam perang 20 tahun di Afghanistan. Sebanyak 69.000 tentara militer dan polisi Afghanistan terbunuh, sebanyak 51.613 warga sipil Afghanistan terbunuh, serta 51.191 pejuang Taliban dan kelompok milisi lain juga terbunuh. Kembali pada tahun 2001, Amerika Serikat menanggapi serangan 11 September 2001 di New York di Washington, di mana hampir 3.000 orang tewas. Para pejabat mengidentifikasi kelompok militan Al-Qaeda dan pimpinannya Osama Bin Laden sebagai pihak yang bertanggung jawab. Bin Laden berada di Afghanistan di bawah perlindungan Taliban, kelompok Islamis yang telah berkuasa sejak. Ketika mereka menolak untuk menyerahkannya, Amerika Serikat melakukan intervensi militer dengan cepat menggulingkan pemerintah Taliban dan bersumpah untuk mendukung demokrasi dan menghilangkan ancaman teroris. NATO telah bergabung dengan Amerika Serikat dan pemerintah Afghanistan baru mengambil alih kekuasaan pada tahun 2004. Tetapi serangan mematikan Taliban terus berlanjut. Gelombang kedatangan pasukan Amerika Serikat di era Presiden Barack Obama pada tahun 2009 membantu mendorong kembali Taliban, tetapi itu tidak berjangka panjang. Pada tahun 2014, pada akhir tahun paling berdarah sejak 2001, pasukan internasional NATO mengakhiri misi tempur mereka menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada tentara. Itu memberi momentum kepada Taliban dan mereka merebut lebih banyak. Pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Taliban dimulai secara tentatif dengan pemerintah Afghanistan hampir tidak terlibat, dan kesepakatan tentang penarikan tentara Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya datang pada Februari 2020 di Qatar. Kesepakatan Amerika Serikat Taliban tidak menghentikan serangan Taliban. Kelompok mujahidin itu mengalihkan fokus mereka ke pasukan keamanan Afghanistan. Banyak provinsi jatuh ke tangan Taliban. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani sebelumnya menyuarakan kecaman terhadap Amerika Serikat yang dianggap menarik pasukannya secara tiba-tiba sehingga memicu gelombang pertempuran dengan bangkitnya Taliban. Intelijen Amerika Serikat telah membuat penilaian bahwa ibu kota Afghanistan, Kabul, bisa jatuh ke tangan Taliban dalam tempo 90 hari ke depan. Penilaian ini menggambarkan lemahnya pasukan Afghanistan meski sudah belasan tahun dilatih tentara Amerika Serikat. Presiden Ghani kemungkinan akan berpidato di depan rakyatnya terkait situasi genting yang terjadi. Sedangkan Taliban menuntut pengunduran dirinya. Seorang sumber pemerintah mengatakan bahwa Ashraf Ghani kemungkinan akan berpidato pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 untuk memberitahu mereka tentang nasib pemerintahnya. Pertemuan kemungkinan besar akan tentang bagaimana transisi mungkin terjadi. Namun pada Jumat malam, pemerintah menegaskan bahwa mereka berdiri dan memiliki keyakinan penuh pada pasukan pertahanannya. Wakil Presiden pertama Afghanistan Amrullah Saleh mengatakan dia bangga dengan angkatan bersenjata itu. Diputuskan dengan keyakinan dan tekad bahwa kami berdiri tegas melawan Taliban dan melakukan segalanya untuk memperkuat pertahanan nasional dengan segala cara, kata Saleh di Twitter. Sementara itu, staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul telah diperintahkan untuk menghancurkan dokumen dan komputer berisi data sensitif saat mereka bersiap untuk mengungsi. New York Times melaporkan kekhawatiran hengkangnya pasukan dan staf diplomatik Amerika itu mirip dengan akhir dari Perang Vietnam saat Saigon jatuh ke pasukan Vietnam Utara. Perintah penghancuran data sensitif tertuang dalam memo tentang persiapan darurat untuk keberangkatan sebagian besar pekerja kedutaan. Salinan memo itu diperoleh NPR yang mengungkapkannya dalam sebuah laporan pada hari Jumat. Perintah itu keluar ketika Pentagon mengerahkan 3.000 tentara tambahan ke Kabul untuk memastikan evakuasi yang aman dan mengikut nasihat kedutaan pada hari Kamis yang mendesak semua warga Amerika Serikat untuk segera meninggalkan negara itu.